Halo semua, selamat datang di channel Dan Smoken. Dan kali ini kita akan belajar bahasa Jepang melalui suatu cerita. Ya, ini cerita yang cukup legenda ya, yaitu Urashima Taro. Seperti kalian lihat dari gambarnya. Kayak gimana sih ceritanya? Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu, tapi nggak apa-apa, kita belajar juga sekalian kosakata yang ada dalam cerita ini ya. Kita mulai aja dari membaca teksnya. Teksnya sebagai berikut. Nah, ini aku kasih tahu dulu ya sebelum mulai. Ada dua teks, atas dan bawah. Yang atas dan bawah ini sebenarnya sama aja teman-teman ya, paragraf 1 dan 2-nya itu sama. Cuma kalau yang atas itu menggunakan huruf kanji ya, jadi kana dan kanji. Kalau yang bawah itu full hiragana. Jadi cara bacanya ya, jadi akan seperti ini. Nanti di bawahnya akan ada lagi yang teks bahasa Indonesianya untuk terjemahannya ya. Kita mulai baca perlahan-lahan ya. Mukashi aru tokoro ni Urashima Taro to iu wakai otoko ga imashita. Aruhi, Taro wa kodomo tachi ni ijimerarete iru kame o tasukete yarimashita. Artinya, dahulu kala di suatu tempat ada seorang lelaki muda bernama Urashima Taro. Suatu hari, Taro menolong kura-kura yang sedang disiksa oleh anak-anak. Kita lihat perkata ya. Di sini ada mukashi ya, yang warnanya kuning. Mukashi artinya dahulu kala. Kemudian aru tokoroni, di suatu tempat. Jadi aru berarti ada, tokoro tempat, aru tokoro di suatu tempat. Wakai otoko ya, seorang lelaki muda. Nggak harus seorang sih ya. Wakai otoko itu lelaki muda, jadi bisa aja jamak. Kemudian aruhi ya, sama kayak aru tokoro. Tokoro tempat, aru tokoro suatu tempat. Hi artinya hari, aruhi suatu hari. Kemudian ijimerare teiru, disiksa ya, dihina, dibully ya. Jadi ada kura-kura yang dibully sama anak-anak di sini. Kame itu kura-kura ya. Lalu kita lanjut. Kame wa tasukete itadaite arigatou gozaimashita toite Taro umi no naka no oshiroe shuretteite kuremashita. Kura-kura berkata, terima kasih karena sudah menolongku. Ia membawa Taro pergi ke istana di dalam laut. Umi no naka no oshiro itu istana di dalam laut. Umi no naka di dalam laut ya. Oshiro itu jadi kayak kastil ya, gedung istana seperti itu. Kemudian selanjutnya, soko ni wa totemo kirei de yasashi ohime sama ga imashita. Taro wa mainichi tanoshiku kurashite imashita ga uchi e kaeritaku narimashita. Artinya, di sana ada tuan putri yang sangat cantik dan baik. Taro setiap hari hidup bahagia akan tetapi jadi ingin pulang ke rumah ya. Soko ni wa di sana. Kemudian yasashi itu baik ya, ini maksudnya sifat baik hati gitu ya. Lalu tanoshiku kurashite. Kurashite itu menjalani hidup. Hidupnya tanoshiku dengan senang. Jadi hidup bahagia lah. Enggak. Jadi tapi di sini jadi memang dalam bahasa Jepang ada pola kalimat. Pola kalimatnya itu ada kalimat pertama, lalu ga, kalimat dua itu berarti menyatakan penyangkalan ya, tetapi, akan tetapi. Kaeritaku narimashita, ya, jadi ingin pulang ya. Ini dari bentuk kaeritai, tapi kemudian i-nya dihilangkan, ditambahkan ku narimashita artinya menjadi ingin. Oke, uchie ke rumah. Kita lanjutkan. Kaeru toki ohime sama wa omiyage ni hako kuremashita. Demo zettai ni hako akete wa ikenai to iimashita. Artinya, ketika pulang, Tuan Putri memberikan kotak sebagai oleh-oleh, tapi dikatakan bahwa kotak itu tidak boleh sekali-kali dibuka. Jadi kotaknya nggak boleh dibuka, dikasih tapi kotaknya nggak boleh dibuka. Kaeru toki. Nah, jadi kalau kata kerja bentuk kamus ditambahkan toki artinya ketika, pada saat. Kemudian omiyage ni sebagai oleh-oleh, sebagai hadiah ya. Hako artinya kotak. Kemudian zettai ni sekali-kali, sekalipun, sekali-kali. Akete wa ikenai ya, jadi bentuk kata kerja T ditambahkan wa ikenai artinya tidak boleh. Selanjutnya, Taro wa rikue kairimashita ga
doko ni mo uchi wa arimasen deshita. Michi de atta hito ga 300 nen gurai mae ni Urashima Taro no uchi ga atta to oshiete kuremashita. Taro pulang ke daratan, tapi rumahnya tidak ada dimanapun. Ia diberitahukan oleh orang yang bertemu di jalan keberadaan rumah Urashima Taro 300 tahun yang lalu. Riku artinya ke daratan, ya Riku darat. Kemudian doko ni mo dimanapun. Lalu Michi de atta hito, orang yang bertemu di jalan. Ya Michi de di jalan, atta bertemu hito orang. Jadi orang yang bertemu di jalan. 300 nen gurai mae ni, ya 300 tahun yang lalu. 300 nen 300 tahun. Gurai itu berarti untuk menyatakan kira-kira kurang lebih ya. Mae ni sebelumnya atau yang lalu. Oshiete kuremashita, diberitahukan ya. Bentuk kata kerja te, kuremashita berarti jadi kayak dikan, mekan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini pernah dibahas di dalam video materi dasar. Selanjutnya, Taro wa kanashiku natte omiyage no hakko akemashita. Suruto naka kara shiroi kemuri ga dette. Taro wa kami ga mashiro na oji-san ni narimashita. Artinya, Taro menjadi sedih dan dia membuka kotak oleh-oleh ya, yang tadi katanya sekali-kali jangan dibuka, tapi dia malah buka. Kemudian dari dalam keluar asap putih. Taro menjadi kakek dengan rambut yang sangat putih. Kanashiku natte menjadi sedih, dari kanasi. Kemudian i-nya dihilangkan satu, kanashiku natte menjadi sedih. Suruto artinya kemudian, lalu. Shiroi kemuri, shiroi artinya putih, kemuri artinya asap. Ya, jadi shiroi kemuri asap putih. Lalu kami artinya rambut, kami di sini ya. Rambut kami itu ada macam artinya teman-teman. Jadi bisa berarti kertas, bisa berarti Tuhan, tapi kanjinya beda. Kalau yang ini kanjinya rambut ya. Mashiro sangat putih. Jadi shiroi putih, kemudian tambahin ma di depannya itu sangat-sangat, jadi amat putih. Oji sang itu kakek-kakek ya. Ini narimashita menjadi kakek-kakek. Sebetulnya ini cerita akhirnya agak sad ending ya teman-teman. Taro yang baik, dia menolong kura-kura. Emang tadinya dibawa ke istana bahagia, tapi kemudian dia balik ke daratan, ternyata udah berlalu 300 tahun ya. Waktunya antara yang di bawah laut istananya sama yang di darat beda gitu. Setelah rumahnya nggak ada, orang tuanya juga udah pergi ya 300 tahun gitu. Dia begitu buka kotak, dia malah jadi kakek-kakek, bukan benar-benar omiyage. Jadi sebenarnya Ohime samanya tuh orang yang baik hati atau enggak sebetulnya ya. Dipertanyakan sih sebetulnya ini. Oke, itu cerita legendanya. Dan semoga ini juga menambah kosakata kalian. Dan juga tadi pada satu pembacaan teks, kalau kalian ingin berlatih membaca teksnya, baik itu teks hiragana ataupun teks kanjinya, kalian bisa pause video ini ketika teks itu ditampilkan. Ya, jadi kalian pause buat melatih membaca. Ya, lalu tadi kosakata yang warnanya kuning kalian jadi bisa mencocokkan seperti itu. Dan itu aja video untuk kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya. Kasih like-nya kalau memang kalian suka, dan dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Kalian juga bisa tuliskan di bawah komen ya untuk materi-materi bahasa Jepang selanjutnya mau kayak gimana. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.